Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan suatu konsep dasar yang melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik ilmiah. Dengan pembelajaran yang demikian diharapkan hasil belajar yang diterapkan dapat melahirkan peserta didik yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif melalui kegiatan penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Ada 3 macam model pembelajaran yang digunakan melalui pendekatan saintifik, yaitu yang pertama penemuan, yang kedua model pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga model pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Bahwa informasi yang disampaikan bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi satu arah, yaitu apa yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber dengan melakukan aktivitas yaitu observasi dan bukan hanya diberitahu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melakukan proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya peserta didik. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap agar peserta didik tahu mengapa. Ranah keterampilan agar peserta didik tahu bagaimana. Ranah pengetahuan mengamit transformasi materi pembelajaran agar peserta didik tahu apa. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik dan manusia yang memiliki kecakapan serta pengetahuan untuk hidup layak dari siswa yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil akhir melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, serta afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi. Kelima, kegiatan atau langkah pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik diimplementasikan pada saat memasuki kegiatan inti pembelajaran. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Ada 5 langkah. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Mengamati dapat dilakukan dengan indera, dengan atau tanpa alat. Yang kedua, menanya, membuat atau mengajukan pertanyaan, tanya jawab, dan berdiskusi. Mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan bentuk mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, atau mendemonstrasikan. Yang keempat, menalar, yaitu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Mengkomunikasikan, yaitu menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik. Kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saintifik. Yang pertama, proses pembelajaran terpusat pada siswa sehingga menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajarannya sistematis sehingga memudahkan guru dalam memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Proses pembelajarannya melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Dapat mengembangkan karakteristik siswa, penilaian mencakup semua aspek. Kemudian untuk kelemahannya, dibutuhkan kreativitas tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sehingga apabila guru tidak mau kreatif, maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru jarang menjelaskan materi pembelajaran karena guru banyak
yang beranggapan bahwa dengan kurikulum yang terbaru ini, guru tidak perlu menjelaskan materinya. Yang kedua, pendekatan STEAM. STEAM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. STEAM adalah sebuah penemuan dipandang sebagai sebuah pendekatan yang mampu mendorong anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan, sehingga anak-anak bisa membangun pengetahuan di sekitar dunianya dengan mengeksplorasi, mengamati, menemukan, dan menyelidiki bagaimana sesuatu itu bekerja. Komponen dalam pembelajaran STEAM. Yang pertama ada sains. Pembelajaran sains di sekolah untuk anak usia dini difokuskan pada pembelajaran mengenai diri sendiri, alam sekitar, dan gejala alam. Manfaat pembelajaran sains adalah belajar melakukan eksplorasi, belajar mengembangkan keterampilan, belajar mengembangkan rasa ingin tahu, dan belajar memahami pengetahuan tentang berbagai benda baik ciri, struktur, maupun fungsinya. Yang kedua yaitu teknologi. Dalam pembelajaran anak usia dini, istilah teknologi mengacu pada penggunaan peralatan yang mengembangkan motorik halus dan motorik kasar. Contoh permainan teknologi untuk anak usia dini, yang pertama, bermain perang gawai jadul. Yang kedua, bermain game edukatif dengan menggunakan gawai. Yang ketiga, bermain dengan teknologi non-elektronik seperti gunting, gelas ukur, main pembangunan, balok set, dan Lego. Yang ketiga yaitu engineering. Engineering atau teknik adalah pengetahuan untuk mengoperasikan, mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemampuan engineering anak usia dini meliputi kemampuan merangkai atau membangun suatu bentuk tertentu menggunakan berbagai media. Yang keempat, art. Art adalah kemampuan seni anak usia dini melalui mengenal dan menunjukkan berbagai karya dan aktivitas seni seperti menggambar, melukis dengan kuas, melukis dengan jari. Yang kelima yaitu matematik. Permainan matematika yang dapat dimainkan anak antara lain bermain ukur pada warna, permainan bentuk, permainan mengenal pola, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pendekatan Lospat. Salah satu bentuk media pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran STEAM untuk anak usia dini adalah Lospat. Lospat merupakan bahan-bahan terbuka, terpisah, dapat dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain, benda alam ataupun sintetis. Lospat dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran STEAM karena disesuai dengan karakteristik anak, dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara, mendukung kreativitas dan imajinasi anak, serta mampu mengembangkan ide-ide pada anak. Lospat membantu anak untuk mengambil resiko, mengeksplorasi dan menyelidiki sambil terlibat aktif secara sensorik, kolaboratif, dan bermain drama. Proses penggunaan Lospat mendorong anak untuk melakukan pengamatan dan penelitian akan benda-benda yang akan digunakan. Lospat mendukung perkembangan pola pikir anak yang berbeda-beda dan unik. Hal ini dikarenakan Lospat tidak memiliki aturan terikat untuk digunakan. Kemungkinan yang dimiliki tidak terbatas dan dapat terus dieksplorasi anak. Bahan-bahan terbuka yang dapat ditemukan di mana saja dapat memberikan stimulus bagi perkembangan anak untuk mengenali potensi berpikirnya. Anak dapat dengan bebas menentukan akan menjadi apa benda tersebut dan benda mana yang dipilihnya untuk dimainkan.